Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Itu membuat Wu Manyu muntah. Perutnya bergejolak hebat, hampir memuntahkan makanan kering yang baru saja dimakannya. Itu sudah cukup. Beberapa binatang iblis ini telah membusuk hingga tinggal kerangka. Hal yang menakutkan adalah, mereka masih bergerak, mengambil langkah, menuju ke arah mereka tanpa tergesa-gesa. Wu Manyu bangga dengan pengalamannya yang luas. Pemandangan aneh di hadapannya masih membuatnya terkejut. Mereka adalah mayat. Tentara mayat hidup yang dipimpin oleh pendeta iblis. Hanya melihat mayat-mayat yang banyak sekali jumlahnya dan tak ada habisnya, Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Mendengar hal itu dari roh jahat adalah satu hal. Melihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah hal yang lain. Di dunia ini, benar-benar ada kemampuan dewa yang begitu mengerikan, mampu mengendalikan mayat untuk berperang. Mereka tidak takut sakit, kejam dan tidak takut mai. Karena mereka bukan makhluk hidup, mereka tidak memiliki titik lemah. Membunuh mereka sangatlah sulit. Jumlah mereka sangat banyak. Bagaimana mereka bisa dilawan? Beban berat menekan hatinya dengan kuat. Dan mendengar itu adalah pasukan mayat. Seluruh tubuh Wu Manyu bergetar tak terkendali, pupil matanya membesar hingga batasnya. Suaranya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Kamu tidak bisa mengatakan, ini adalah pasukan mayat hidup legendaris dari zaman kuno, ya kan? Bab 479 Pendeta Iblis kakinya menjadi lemas, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Dia menatap kosong ke arah pasukan mayat yang banyak dan tak terbatas itu. Wajahnya menjadi pucat. Dari sudut pandang klan manusia, dia merasakan keputusasaan yang amat dalam. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Apakah ada secercah harapan untuk menang? Jiang Fan tersadar dari keterkejutannya. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan 3 bendera hitam dan membacakan mantra pada bendera tersebut. Ketiga boneka yang selalu menemani mereka dari bawah salju melompat keluar sekaligus. Di bawah komando Jiang Fan, ketiga boneka itu diam-diam menuju ke arah gelombang mayat binatang. Apa yang sedang kamu lakukan? Wu Manyu terkejut. Jiang Fan berkata, tangkap satu dan bawa kembali untuk membujuk gunung batas agar mundur sepenuhnya. Pasukan mayat yang begitu besar bukan lagi sesuatu yang dapat ditahan oleh beberapa orang di Boundary Mountain. Mereka hanya bisa mundur ke Sunset City. Apakah kau sedang mencari kematian? Seru Wu Manyu. Bagaimana kalau kita membuat pasukan mayat hidup waspada? Jiang Fan berkedip dan berkata, tentu saja, kami lari. Atau haruskah kita tinggal dan menunggu kematian? Hah! Wu Manyu terkejut sekaligus takut, lalu mengeluh, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika aku tahu ini berbahaya, aku tidak akan datang meskipun kamu memukulku sampai mati. Jiang Fan terkekeh, kalau aku tidak salah, bukankah kamu bersikeras untuk ikut? Baru saat itulah Wu Manyu mengingatnya. Jiang Fan telah memperingatkannya tentang bahayanya. Tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi kamu tidak mengatakan kalau ini akan seberbahaya ini. Wu Manyu sangat menyesalinya. Siapa sangka kecil ini benar-benar berniat menangkap mayat. Jika mereka ditemukan, Wu Manyu bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Belum lagi dikejar oleh pasukan mayat yang besar. Coba saja kita pikirkan pendeta iblis yang mengendalikan pasukan mayat yang begitu besar. Seberapa lemah kekuatan mereka? Jika mereka mengejar, bahkan dengan kemampuan hebat sekalipun, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Tetapi, ketiga boneka itu telah menyelinap ke tepi pasukan mayat. Di bawah kendali Jiang Fan, ketiga boneka itu tiba-tiba menyerang. Mereka mengincar seekor binatang iblis kecil yang semasa hidupnya tampak berada di alam pendirian fondasi. Masing-masing memegang kaki binatang iblis kecil itu, mengangkatnya seolah-olah sedang menyembelih seekor babi, lalu segera berlari kembali. Wu Manyu terus mengawasi pergerakan pasukan mayat. Jantungnya ada di tenggorokannya. Diam-diam ia berdoa agar pasukan mayat tidak menyadarinya. Jika tidak, untung.
Tentara mayat yang mati ini tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Salah satu temannya dibawa, dan mereka tidak bereaksi apapun. Tak lama lagi, ketiga boneka itu kembali. Binatang iblis kecil itu, meski berada di alam pendirian fondasi, hanya berukuran kecil jika dibandingkan dengan binatang iblis dewasa yang sebesar gunung. Tubuhnya sebesar gudang kayu. Terjepit ke tanah oleh ketiga boneka itu, ia terus menendang-nendangkan kakinya. Tubuhnya yang busuk, yang hanya tinggal tulang belulang dan beberapa organ yang membusuk, meronta dengan keras. Mulutnya terbuka lebar, mencoba mengaum. Untungnya tenggorokannya sudah lama membusuk. Jika tidak, hal itu pasti sudah menarik perhatian pasukan mayat. Ayo pergi, Jiang Fan berkata dengan tegas. Tidak memberi tahu pasukan mayat adalah hasil terbaik. Jadi, dia menangkap Wu Manyu. Ketiga boneka itu membawa mayat binatang iblis. Kedua pihak segera bergegas kembali ke jalan yang mereka lalui saat datang. Tepat saat mereka mulai bergerak, Jiang Fan tiba-tiba merasakan fluktuasi jiwa yang sangat halus terpancar dari pusat pasukan mayat. Dia terkejut, tak diragukan lagi. Tindakan mereka telah ketahuan. Pikirannya menjadi panik sesaat. Hasil terburuk telah terjadi. Fluktuasi jiwa yang terpancar terasa seperti pemindaian. Ia menyapu Jiang Fan dan yang lainnya, segera mengunci mereka. Kemudian, kekuatan jiwa yang membuat rambut Jiang Fan berdiri tegak tiba-tiba menyerang dari jauh. Serangan jiwa. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam. Pendeta iblis juga bisa melakukan teknik rahasia jiwa seperti dia. Dia tahu betul kekuatan teknik ini. Beraninya dia menghadapinya secara langsung. Tanpa ragu, dia memerintahkan boneka untuk melindungi dirinya dan Wu Manyu. Di saat berikutnya, mata boneka itu terbelalak, mati tanpa mengeluarkan erangan sedikit pun, jiwanya hancur total. Mati seketika, salah satu bendera hitam pecah dan retak. Untungnya, Jiang Fan sudah siap dan menyingsingkan lengan bajunya untuk meredakan gelombang kejut ledakan itu. Meski begitu, lengannya dipenuhi luka dangkal akibat ledakan itu. Mata Jiang Fan berkilat marah. Serangan jiwa, ya, kalau begitu kamu harus mencoba punyaku. Sebuah paku terwujud melesat keluar dari dahinya, mengikuti asal serangan jiwa, dan menusuk ke depan dengan ganas. Ah! Samar-samar, jeritan kesakitan seorang gadis muda terdengar. Pasukan mayat yang berbaris tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Yang di belakang menumbangkan yang di depan, dan yang di depan berbalik melawan yang di belakang. Itu jelas. Jiang Fan telah berhasil melukai jiwa musuh. Sayangnya jiwa musuh sangat kuat dan tampaknya hanya akan terluka. Tidak dapat menghancurkan keberadaan pendeta yang mungkin ini. Apa yang terjadi? Mengapa kita kehilangan boneka? Wu Manyu menatap boneka yang mati itu dengan penuh keluhan dan tampak patah hati. Dia masih tidak tahu. Baru saja terjadi pertempuran jiwa. Mata Jiang Fan berputar. Menyerahkan dua bendera hitam yang tersisa padanya, dia berkata, "Kakak senior Wu, terima kasih telah meminjamkan bonekamu kali ini. Sekarang setelah kita menangkap targetnya, aku akan mengembalikannya padamu. Menggunakan boneka untuk memblokir sekarang. Musuh pasti telah merasakan aura boneka itu. Jika mereka mengejar, kemungkinan besar mereka akan mengikuti aura boneka tersebut. Jadi, lebih baik kembalikan kentang panas ini ke pemilik aslinya." Hah! Wu Manyu sangat terkejut. Dia tidak percaya hal sebaik itu ada di dunia. Apakah kau benar-benar mengembalikannya padaku? Wu Manyu tampak skeptis. Jiang Fan langsung memasukkan dua bendera hitam itu ke dalam pelukannya sambil berkata, "Guruku mengajariku sejak kecil untuk bertindak sebagai seorang pria sejati dan menghindari ambisi yang picik. Hari ini, demi tujuan besar klan manusia, aku dengan berat hati mengambil bendera formasimu, yang sudah bertentangan dengan ajaran guruku. Beraninya aku terus menyimpannya. Saya minta maaf atas segala pelanggaran yang telah saya lakukan. Saya harap Anda dapat memaafkan saya." Wu Manyu membuka mulutnya. Dia sedikit terkejut. Murid Sekte 9 ini dibesarkan dengan pendidikan seperti itu. Dia bahkan sedikit mengagumi karakter Jiang Fan. Alam jalur bela diri saat ini masih memiliki jiwa kesatria seperti itu. Dia benar-benar angin segar. Dia melirik Jiang Fan dengan ekspresi lebih lembut. Tapi hanya itu saja.
Dia berpikir dalam hati, dunia ini membutuhkan lebih banyak pria sepertimu. Kalau tidak, dengan orang-orang yang sepintar dan licik seperti saya, bagaimana lagi kita bisa memperoleh keuntungan? Dia menerima 2 bendera hitam itu dan berkata, baiklah, kakak senior memaafkanmu. Kita semua berkontribusi untuk keselamatan klan manusia. Meskipun 1 bendera rusak, itu sepadan. Matanya beralih ke arahnya, dan dia berkata, teruslah gendong aku, kakak senior, untuk beberapa saat lagi. Saat kekuatan spiritualmu habis, kakak senior akan menggendongmu. Perjalanan pulang ini akan memakan waktu 2 jam. Dia perlu menyimpan kekuatan spiritualnya untuk saat-saat terakhir. Jika Jiang Fan kehabisan kekuatan spiritual, kalau begitu, biarkan dia menunggu kematian. Wu Manyu tidak akan peduli. Tapi pada saat ini, tentara mayat menjadi tidak teratur. Kehadiran yang kuat dan tak tertandingi terpancar dari pusat pasukan mayat. Disertai teriakan tajam, kau sedang mencari kematian. Pendeta yang terluka itu menjadi marah. Serangkaian bayangan melesat keluar dari pasukan mayat, menyerbu ke arah mereka. Lapisan ke-9 formasi inti. Wu Manyu ketakutan setengah mati. Pakar klan iblis yang mengendalikan pasukan mayat hidup berada pada level yang sangat tinggi. Wajah Jiang Fan berubah, dan berkata, kakak senior Wu, mari kita berpencar dan lari. Aku akan menyimpan mayatnya. Jangan khawatirkan aku, pergilah sendiri. Apa? Tawaran yang bagus. Pengejar mereka jelas akan mengunci aura mayat itu. Dia setuju tanpa ragu, oke. Kita akan bertemu di Boundary Mountain. Dia tidak lagi menyamar, mengeluarkan artefak sihir. Itu adalah sebuah kontainer yang mirip dengan perahu kecil. Dia melompat ke atasnya dan mengalirkan kekuatan spiritual, membuat perahu itu meluncur cepat di atas salju. Kecepatannya tidak lebih lambat dari teknik gerakan Jiang Fan. Dia berbalik dan menunjukkan senyum licik, kakak senior lupa, aku punya artefak ajaib ini. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Hah, tahu wanita ini tidak sederhana. Dia menggunakan teknik gerakannya, mengejarnya, berlari sejajar. Dia berkata dengan penuh arti, aku tidak menyalahkanmu, kakak senior. Saya harap Anda juga tidak menyalahkan saya. Bab 480 Jiang Fan sialan Wu Manyu curiga. Mungkinkah Jiang Fan telah melakukan sesuatu yang sangat buruk padanya? Dia teringat pada bendera boneka. Tetapi ketika dia menerimanya tadi, dia telah memeriksa secara diam-diam, dan tidak ada tipu daya. Apa maksudmu? Tanyanya gelisah. Jiang Fan tersenyum tipis, maksudku, kakak senior Wu harus berhati-hati. Wu Manyu sedikit mengernyit. Kalau dipikir-pikir lagi, dia seharusnya tidak memperlihatkan kekurangan apapun yang bisa dimanfaatkan Jiang Fan. Misterius, gumamnya lalu mengemudikan perahu kecil itu menembus salju. Dibandingkan dengan teknik gerakan, perahu kecil menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual dibanding teknik pergerakannya. Namun dia berada di tingkat kelima formasi inti, dengan kekuatan spiritual beberapa kali lebih banyak daripada Jiang Fan. Tidak akan menjadi masalah untuk mengendarai perahu kecil kembali ke Boundary Mountain untuk seluruh perjalanan. Adapun Jiang Fan, sepanjang perjalanan, dia telah mengisi ulang kekuatan spiritualnya 2 kali. Kira-kira setiap 2 jam, karena terkurasnya kekuatan spiritualnya, ia terpaksa berhenti dan beristirahat. Pada saat itu, anggota ras iblis yang kuat secara alami akan menargetkannya. Dan Wu Manyu akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, yang mengejutkannya adalah aura yang mendekat dengan cepat di belakang mereka. Anggota ras iblis yang kuat di lapisan ke-9 formasi inti sebenarnya lebih cepat dari teknik pergerakan dan perahu roh mereka. Jiang Fan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu tunggu? Apakah kau tidak akan membiarkan boneka itu tetap tinggal? Bagaimana mungkin Wu Manyu bersedia? Kekuatan tempurnya tidak tinggi. Dia mengandalkan 3 boneka formasi inti lapisan kelima untuk bertarung bersama, yang memungkinkannya untuk tetap tak terkalahkan di level yang sama. Sekarang yang satu sudah hancur, bagaimana mungkin dia mampu kehilangan yang lain? Dia melirik mayat yang dibawa Jiang Fan di punggungnya, matanya berbinar, dan berkata, mengapa kita tidak berpencar dan lari?
Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Mari kita lihat siapa yang akan dikejar oleh anggota ras iblis ini. Jiang Fan setuju tanpa ragu, baiklah. Saya akan meneruskan jalan yang sudah saya pilih, kamu cari tahu sendiri. Wu Manyu sangat gembira dalam hatinya. Pada saat kritis ini, mengapa Jiang Fan bertingkah seperti orang bodoh? Akankah anggota ras iblis itu mengejar mayat atau mendatanginya? Baiklah, adik muda, jaga diri baik-baik. Berpura-pura mengucapkan selamat tinggal, dia lalu memutar perahu dan langsung menuju percabangan jalan di depannya. Jiang Fan menghela napas sedikit lega. Dia berbisik lembut, kalian ingin berpisah, jadi jangan salahkan aku. Setelah berkata demikian, dia melemparkan mayat binatang iblis yang berat itu ke dalam batu guntur surgawi. Tanpa apapun di tubuhnya, teknik pergerakannya tiba-tiba melonjak. Di jalan yang lain, setelah melarikan diri selama 1 jam, Wu Manyu tampak serius. Apa yang terjadi? Mengapa anggota ras iblis ini mengejarku? Dia bingung. Seharusnya tidak. Jiang Fan telah mencuri mayat itu, yang merupakan tindakan mata-mata. Tidak ada alasan bagi anggota ras iblis untuk meninggalkan Jiang Fan dan mengejarnya, orang yang tidak penting. Masih mencoba melarikan diri. Sebuah suara mendengus halus terdengar dari belakang. Wu Manyu menoleh untuk melihat. Dia tersentak kaget. Dia melihat ular piton raksasa berkepala 9 yang panjangnya 100 kaki menimbulkan badai salju saat ia bergerak langsung ke arahnya. Ular piton raksasa itu halus bagaikan batu giok, tak ada tanda-tanda pembusukan. Matanya redup, yang menunjukkan ia sudah mati. Meskipun begitu, auranya yang tertinggal masih membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Bahkan dari keempat wakil Master Pavilion, Wu Manyu belum pernah merasakan aura semacam ini. Kekuatannya berada di antara kesempurnaan lapisan ke-9 dan jiwa baru lahir. Ular piton raksasa berkepala 9 ini kemungkinan adalah mayat seorang kaisar iblis. Wu Manyu tersentak dan, dengan kulit kepala yang kesemutan, dengan panik mengendarai perahu kecil itu dalam pelarian liar. Melihat bahwa ia akan menyusul, dia menggertakkan giginya dan dengan susah payah mengaktifkan boneka, meninggalkannya untuk berlindung. Itu dapat membeli waktu sebanyak yang ia bisa. Namun, hanya dalam satu pertemuan, boneka formasi inti lapisan kelima langsung dihancurkan menjadi kabut darah oleh ular piton raksasa berkepala 9, tanpa ada perlawanan apapun. Bendera di tangan Wu Manyu hancur di tempat. Jadi itu kamu. Di punggung ular piton raksasa berkepala 9 berdiri seorang gadis berusia 18 tahun dengan wajah penuh kemarahan. Ia mengenakan gaun warna-warni yang disulam dengan ukiran kuno. Rambut hitamnya diikat dengan kepang wanita dengan pita kupu-kupu yang terbuat dari tulang putih. Sebuah kalung indah yang terbuat dari tulang kristal tergantung di lehernya yang putih bersalju. Dia memiliki wajah oval klasik, mata berbentuk almond, bibir merah, dan hidung mancung. Tatapannya tajam dan berwibawa. Anehnya, dia adalah seorang gadis lembut dan cantik dari daerah selatan daerah Jiangnan. Untuk sesaat, Wu Manyu hampir mengira pihak lain itu manusia. Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa kedinginan. Semakin mirip anggota ras iblis dengan manusia, semakin kuat pula mereka. Senior, kenapa kamu mengejarku? Wu Manyu memohon sambil berlari, aku datang ke sini tanpa sengaja bersama temanku. Tolong, senior, tunjukkan belas kasihan. Wajah gadis cantik itu sedingin es. Ledakan rasa sakit yang keluar dari jiwanya membuat matanya semakin dingin. Tunjukkan belas kasihan. Bukankah kamu ahli dalam serangan jiwa? Coba lagi padaku. Gadis cantik itu berbicara dengan dingin. Ular piton raksasa mengangkat salah satu kepalanya, melindunginya. Dia telah terluka secara psikologis oleh serangan jiwa sebelumnya. Dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Hah! Wu Manyu tercengang, serangan jiwa. Senior, Anda salah paham. Saya tidak tahu teknik rahasia jiwa yang begitu ajaib. Gadis cantik itu mencibir, memperlihatkan deretan gigi perak berkilau, berpura-pura bodoh. Saya bertanya padamu, apakah boneka-boneka ini milikmu? Wu Manyu ragu sejenak, ingin menyangkalnya. Namun karena dia hanya menggunakan satu untuk menutupi, sepertinya dia tidak bisa berbohong, dia tergagap, itu milikku.
Mata gadis cantik itu berkilat dengan niat membunuh, kalau begitu sudah beres. Tadi, saat kau dan aku terlibat dalam serangan jiwa dari jarak jauh, kau mengendalikan boneka untuk memblokir serangan jiwaku. Jadi, siapa lagi yang melukaiku kalau bukan kamu? Brengsek. Wu Manyu langsung mengerti mengapa boneka itu tiba-tiba mati. Dia juga mengerti mengapa Jiang Fan tiba-tiba menunjukkan kebaikan seperti itu dengan mengembalikan dua boneka yang tersisa kepadanya. Itu karena Jiang Fan tahu bahwa ia telah menyebabkan masalah besar dan tahu bahwa aura boneka itu akan memancing pengejaran. Maka ia mengalihkan kemalangan itu ke arah timur, memberikan semua boneka kembali padanya. Dan dia bahkan mengatakan, itu adalah ajaran sang guru untuk menjadi seorang pria sejati. Menyadari bahwa dirinya telah sangat tertipu, dada Wu Manyu naik turun karena marah dan dia berteriak putus asa. Jiang Fan, aku akan membunuhmu. Gadis cantik itu sedikit mengernyit, lalu mendengus, berhentilah berpura-pura. Serangan jiwa selalu menjadi teknik terlarang yang sangat mengerikan bagi ras iblisku. Sebagai seorang pendeta, aku tidak boleh membiarkanmu hidup. Raungan. Ular piton raksasa berkepala 9 meraung dan menyerang. Serangan mayat Kaisar Iblis, seberapa mengerikankah itu? Meskipun tidak memiliki kekuatan penghancur dunia seperti Nas Chen Sol, itu masih jauh melampaui apa yang dapat ditahan Wu Manyu. Dalam sekejap, perahu kecil itu terpental. Wu Manyu meludahkan darah, berhamburan di udara bagaikan kupu-kupu merah. Serangan ular piton raksasa itu tidak berhenti. Kepala lainnya menyambar bagai kilat, bertujuan untuk menghancurkannya menjadi kabut darah di udara. Wu Manyu menggertakkan gigi peraknya. Dengan susah payah dia mengeluarkan gulungan perak yang sudah compang camping. Setelah merobeknya, cahaya perak menyelimutinya. Momen berikutnya, dia menghilang begitu saja. Gulungan luar angkasa. Gadis cantik itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka wanita ini memiliki gulungan luar angkasa yang telah hilang sejak zaman kuno. Gulungan ini berisi kekuatan luar angkasa. Ia dapat memindahkan seseorang sejauh 100 mil. Itu adalah artefak surgawi yang menyelamatkan nyawa. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu lolos? Dia dengan hati-hati merasakan dan mendeteksi posisi aura boneka itu. Menunjuk dengan jarinya dari jauh, kejar. Ular piton raksasa berkepala 9 meraung dan mengejar. Tak lama lagi, dia bertemu dengan binatang iblis yang berlari liar di hutan. Bagian belakangnya tertusuk, menyebabkan ia berlarian kesakitan. Bendera hitam dan boneka diikatkan di punggungnya. Mata gadis cantik itu berkobar marah, manusia licik. Brengsek, aku yakin aku tidak bisa menangkapmu. Dia melambaikan tangannya. Boneka itu meledak menjadi kabut darah di tempat. Dia terus mengejar sepanjang jalan menuju Boundary Mountain. Dia tidak tahu sudah berapa lama binatang iblis yang sedang berlari itu tiba-tiba ambruk dengan suara keras. Sebuah pisau tajam muncul dari dalam, mengiris perutnya. Bab 481 menghadapi pendeta sosok dalam gaun merah anggur, ditutupi cairan kental dan kotoran, memanjat keluar dari dalamnya. Kalau bukan Wu Manyu, siapa lagi? Dia menatap ke arah perginya ular piton raksasa berkepala 9. Dia mengeluarkan gulungan perak yang terbuka, yang cahayanya telah redup, kekuatan luar angkasa telah hilang sepenuhnya. Itu sudah menjadi gulungan yang dibuang. Telapak tangannya gemetar, matanya penuh kesedihan. Rasanya seperti dadanya berdarah. Inilah jimat penyelamat hidupnya yang tersembunyi. Ditemukan bersama dengan Array Flag. Dari segi nilai, itu jauh lebih berharga daripada Array Flag. Dia dengan hati-hati menyimpannya untuk digunakan suatu hari jika dia sendiri menghadapi bahaya besar. Jika benar-benar tidak diperlukan, dia bisa menjualnya dengan harga tinggi kepada beberapa orang senior, sebagai imbalan atas sumber daya yang tak terbatas. Namun hal itu terbuang sia-sia di sini karena Jiang Fan. Penggemar Jiang, jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Jiang Fan, yang sedang di jalan, tiba-tiba bersin tanpa peringatan. Apakah Xia Chaoge sedang memikirkanku? Jiang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berjalan kaki selama 2 jam lagi, dia telah menempuh lebih dari separuh perjalanan. Dalam waktu 2 jam lagi, dia bisa kembali ke Boundary Mountain. Gemuruh.
Terdengar suara getaran dari jauh hingga dekat. Jiang Fan menyipitkan matanya. Dia dengan tegas mengetuk salju dengan jari kakinya, melompat ke udara, dan meloncat ke tumpukan salju. Lalu dia mengenakan jubah napas penyu, menarik fluktuasi kekuatan spiritual dan auranya. Saat suara itu makin dekat, pupil mata Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk mengecil. Ternyata itu adalah ular piton raksasa berkepala 9. Bahkan roh jahat yang sedang menyendiri pun merasa khawatir dan berkata, "Ya ampun, mayat Kaisar Iblis telah dimurnikan menjadi boneka mayat. Aku benar-benar meremehkan pendeta ras iblis. Penguasaan mereka atas teknik mayat mati telah mencapai tingkat tertentu." Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. "Nak, kau harus segera menemukan cara untuk pergi ke pusat ras iblis. Aku khawatir jika kau terlambat, tubuh Nas Chen Sol akan ditemukan oleh Demon Priest dan disempurnakan menjadi boneka lagi. Dengan begitu, tubuhnya akan terbuang sia-sia, dan akan sulit bagiku untuk meminjamnya untuk kebangkitan." Perjanjian antara Jiang Fan dan roh jahat adalah untuk membantu roh jahat menemukan tubuh jiwa yang baru lahir. Setelah pergi, cermin hitam akan sepenuhnya menjadi milik Jiang Fan. Tentu saja, Jiang Fan tidak pernah benar-benar mempercayai ini. Saat ular piton raksasa berkepala 9 mendekat, Jiang Fan kemudian melihat seorang gadis cantik bagaikan gadis selatan berdiri di atas kepala ular piton itu. Wajah yang elok, rupawan dan perawakan yang tinggi. Di antara manusia, dia bisa dianggap sebagai wanita cantik yang langka. Namun, Jiang Fan menjadi semakin khawatir. Anggota ras iblis terakhir yang tampak seperti manusia adalah Liu Li, putri Kaisar Iblis. Kali ini, makhluk lain yang tampak seperti manusia muncul, dan meskipun hanya sekadar tebakan, jelas bahwa dia bukan makhluk biasa. Dia menahan napas, tetap tidak bergerak. Dengan kemampuan tembus pandang dari Turtle Breath Cloak, mudah untuk menghindari deteksi. Gemuruh. Tentu saja, ular piton raksasa berkepala 9 dan gadis di atas kepalanya lewat begitu saja tanpa menyadari apapun. Tetapi, saat itu mereka hampir berpapasan. Ekor ular piton itu tiba-tiba bergerak tanpa peringatan. Kecepatannya secepat petir. Pada saat Jiang Fan bereaksi, ekornya sudah ada di depannya. Wajahnya berubah. Dia dengan tegas mundur dengan menggunakan teknik gerakannya, berhasil menghindari dampak langsung dari ekornya. Tetapi hembusan kencang dari ekornya tetap membuatnya terlempar dan menabrak gunung es. Jubah nafas penyu pun terlepas. Wujudnya pun terungkap. Jiang Fan merasakan darah di tenggorokannya, meraih jubah napas penyu, dan menunjukkan ekspresi terkejut dan curiga. Gemuruh. Ular piton raksasa berkepala 9 telah berbalik, 9 kepalanya yang besar terangkat tinggi. Gadis yang berdiri di kepala tengah menyilangkan lengan di dadanya. Dia berkata dengan dingin dari atas, "Berapa banyak anggota kuat ras iblis kita yang telah kau bunuh? Mengapa aura darah kental seperti itu berkumpul di tubuhmu? Saya bisa menciumnya dari jarak 10 mil. Aura darah lagi." Saat itu, Jian Linyuan juga menemukan Jiang Fan dalam keadaan tersembunyi oleh aura darah. Dia telah memperingatkan Jiang Fan untuk mengendalikan pembunuhan binatang iblis, jika tidak suatu hari dia akan menjadi musuh masyarakat ras iblis. Kemudian, Jiang Fan telah membunuh lebih dari 60 raja binatang di Skybrea King Canyon. Dan hampir 100 binatang iblis dengan berbagai ukuran di Boundary Mountain. Aura darah ras iblis pada dirinya telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan jubah nafas penyu tidak dapat menyembunyikannya. Namun mata manusia tidak dapat melihatnya. Jiang Fan menelan darah di tenggorokannya dan berkata, "Hidungmu cukup tajam. Sayang sekali kamu bukan anjing." Gadis cantik itu sedikit mengangkat alisnya yang seperti daun willow dan berkata dengan dingin, "Ada orang penting lain yang harus kubunuh. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Hancurkan dia." Sesuai perintahnya, ular piton raksasa berkepala 9 menyemburkan kabut hitam. Seperti api, tetapi juga seperti kabut racun. Bahkan sebelum badai melanda, Jiang Fan merasa pusing dan lemah. Roh jahat segera memperingatkannya, "Hati-hati. Ini udara yang mematikan. Satu sentuhan saja dan kau akan mati. Cepat gunakan teknik jalur petirmu." Udara mematikan adalah jenis yang menyeramkan, dan jalur petir secara khusus menahannya.
Setelah mengetahui itu adalah udara yang mematikan, Jiang Fan sudah mulai menggunakan kaki petir naga guntur. Dengan sedikit menukik, dia menendang udara. Suara mendesing. Dua naga petir langsung menerjang udara mematikan yang mendekat. Itu harus dikatakan. Thunderpath memang musuh bebuyutan semua makhluk jahat. Udara mematikan yang amat berbahaya dan agung, setelah dihantam oleh dua naga petir, langsung lenyap sepenuhnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Sisa-sisa Thunder Arcs terciprat ke tubuh ular piton. Ia berguncang hebat beberapa kali. Gadis di kepala ular piton itu tersandung, dan berlutut di tanah dengan perasaan malu. Jejak malu dan marah tampak di wajah cantiknya yang acuh tak acuh. Jadi kamu adalah murid sekte petir sejati. Bagus. Bagus sekali. Tidak heran kau berani menyusup ke wilayah ras iblis. Entah kau telah mengembangkan teknik rahasia jiwa, atau kau adalah murid dari sekte petir sejati. Gadis itu berdiri, wajahnya dingin. Kalau begitu aku akan berurusan denganmu dulu. Lalu berurusan dengan itu, hancurkan dia. Dia mulai sedikit memperhatikan manusia seusianya di depannya. Seorang murid muda yang memiliki teknik jalur petir yang kuat sungguh mengejutkan. Beruntungnya, dia membawa boneka mayat yang dimurnikan dari mayat Kaisar Iblis. Jika itu adalah boneka yang dimurnikan dari mayat alam formasi inti, mungkin tidak akan mampu menahan teknik jalur gunturnya. Orang ini merupakan ancaman besar bagi pasukan mayat mati miliknya. Dia harus disingkirkan. Mengaum. 9 kepala ular piton itu meraung bersamaan. Tubuh mengerikan itu, panjangnya 100 kaki, menyerbu ke arah Jiang Fan. Begitu cepat, Jiang Fan tidak punya waktu untuk menghindar. Tetapi dia pun tidak berencana untuk melarikan diri. Guntur kecil yang terjadi tadi telah membuat ular piton raksasa itu gemetar. Bagaimana jika dia menggunakan Five Thunder Through Heaven Palm yang jarang dipraktikkan? Apakah mayat Kaisar Iblis ini masih bisa bertahan? Jiang Fan telah menguras semua kekuatan guntur dan kilat dari batu guntur surgawi untuk akhirnya menguasai 5 telapak surga sejati guntur. Dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mencoba kekuatannya. Sekarang, inilah kesempatan yang sempurna. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan spiritual di antara telapak tangannya. Guntur dan kilat dahsyat yang tersimpan dalam tubuhnya mulai mendidih seperti air. Ia mengalir keluar dari pori-porinya dan berkumpul di dadanya. Busur petir, 2 busur petir, 3 busur petir. Dalam sekejap, awan petir terbentuk di depan dada Jiang Fan. Suara berderak terdengar. Awan petir itu memancarkan cahaya yang merusak secara berkala. Wajah Jiang Fan tidak jelas dalam cahaya. Dan langit dan bumi di sekitarnya diterangi secara tidak konsisten. Roh jahat itu tersentak. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak guntur? Sebagai entitas jahat, ia merasakan ancaman luar biasa. Dulu, jika Jiang Fan menggunakan guntur seperti itu terhadapnya, benda itu pasti sudah musnah. Wajah gadis itu juga berubah drastis. Dia merasakan ancaman yang sangat besar dan mendesak cepat. Injak-injak dia sampai mati. Kekuatan awan petir ini jauh lebih kuat daripada gerakan sebelumnya beberapa kali lipat. Namun, menyadari ancaman Jiang Fan sekarang sudah terlambat. Bab 482, Kegilaan Pendeta, 5. Guntur, benar, surga, telapak tangan. Jiang Fan menggeram pelan. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan. Awan petir yang dipenuhi aura penghancur dengan cepat mengembun di depan dadanya menjadi telapak tangan raksasa yang menggelegar, sebesar 10 zang. Saat telapak tangan Jiang Fan menyerang, telapak tangan raksasa yang bergemuruh itu langsung meledak. Para cendekiawan senang menggambarkan kecepatan ekstrim sebagai kecepatan kilat. Namun, petir sesungguhnya jauh melampaui deskripsi para ilmuwan. Bahkan tak ada sedetik pun waktu berlalu. Seolah-olah ia berteleportasi begitu saja dari udara tipis. Telapak tangan raksasa yang menggelegar itu menghantam keras dada ular piton raksasa berkepala 9 itu. Dalam sepersekian detik, dada ular piton raksasa yang tampak seperti batu giok itu terkena pukulan, sehingga menimbulkan lubang darah hangus seukuran telapak tangan. Sejumlah besar darah mayat hitam mengalir keluar darinya. Namun cedera luar itu bersifat sekunder.
Kekuatan guntur mengalir melalui tubuhnya, menghancurkan semua energi kematian di dalamnya. Energi kematian merupakan inti dari pemurnian boneka mayat. Setelah energi ini hilang, hubungan antara ular piton raksasa berkepala 9 dan gadis itu terputus. Tanpa kendali, ular piton raksasa berkepala 9 itu jatuh ke tanah. Gadis muda yang berdiri di atasnya mengubah ekspresinya secara dramatis. Dia buru-buru melompat turun. Ledakan. Rasanya seperti ada gunung yang runtuh. Ular piton raksasa berkepala 9 itu menghantam tanah, menyebabkan gempa bumi di hamparan salju. Untuk sesaat, tanah berguncang. Lapangan es retak. Gadis yang melompat turun tertimpa ular piton raksasa berkepala 9, nasibnya tidak diketahui. Mendesis. Roh jahat itu menarik napas dalam-dalam, kamu menyembunyikan teknik jalur petir yang begitu kuat. Boneka mayat yang dimurnikan dari tubuh Kaisar Iblis bahkan tidak dapat menahan serangan ini. Jiang Fan juga terkejut dengan kekuatan serangan ini. Namun, ini bukanlah kekuatan penuh dari Five Thunder True Heaven Palm. Menurut teknik budidaya, jika ada guntur di langit, teknik telapak tangan ini dapat memanggil guntur kesengsaraan untuk memusnahkan musuh. Kekuatan itu benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Tak ada yang dapat menghindarinya. Tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk meratap. Dia merasakan aura gadis itu, mengangkat alisnya, dan berkata, "Masih ngobrol, lebih baik kau lari." Gadis itu adalah binatang iblis pada lapisan ke-9 formasi inti. Dia berada di level jenderal perang seperti Bloodflood Dragon dan Si Cham. Bahkan Master 9 Sekte pun sulit menandinginya. Hanya tetua tertinggi yang mampu menekannya dengan kekuatan luar biasa. Tanpa token giok jiwa baru lahir di tangan. Jiang Fan tidak menyangka dia sanggup menghadapi lawan seperti itu. Saat dia terjebak, melarikan diri adalah strategi terbaik. Dengan desiran, dia memaksakan teknik pergerakannya hingga batas maksimal dan dengan panik melarikan diri menuju Boundary Mountain. Ledakan. Dia belum berlari jauh. Ketika dia mendengar suara di belakangnya seperti gunung bergeser dan lautan terbalik. Memutar kepalanya, pupil mata Jiang Fan mengecil. Ular piton raksasa berkepala 9 yang menyerupai gunung itu perlahan-lahan diangkat. Seorang gadis dengan mata dingin dan mengenakan pakaian warna-warni mengangkat ular piton raksasa berkepala 9 dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan kekuatan besar, dia melemparkannya dengan keras ke arah Jiang Fan. Kekuatan kasar apa yang mengerikan ini? Jiang Fan merasa ngeri. Bagaimana mungkin dia berani ragu? Dengan tegas, dia mengeluarkan gunung 5 Yuan magnetik dan mengendalikannya dengan jiwanya, mengirimkannya menabrak bangkai ular piton raksasa berkepala 9. Yang satu seperti gunung, dan yang satu lagi gunung sungguhan. Keduanya bertabrakan di udara dengan ledakan yang mengguncang bumi. Namun, gunung 5 Yuan magnetik tidak terluka. Sebaliknya, ular piton raksasa berkepala 9 kehilangan 3 kepalanya, sisanya berdarah dan hancur. Jiang Fan tidak berani ragu. Dia memanggil kembali gunung 5 Yuan magnetik dan terus melarikan diri. Melihat kepala ular piton raksasa berkepala 9 itu hancur berkeping-keping. Gadis itu bergegas mendekat, menemukan bahwa 3 kepala telah hilang sepenuhnya dan yang lainnya rusak parah dan sulit diperbaiki. Wajahnya berubah dingin, dan dia menatap dengan muram ke arah Jiang Fan, bergumam dengan keras, "Aku akan membunuhmu." Desir. Dia menendang dengan kakinya, meledak dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Untungnya, Jiang Fan sedikit lebih cepat, menjaga jarak sekitar 15 zang per langkah. Dia, yang hanya mengandalkan fisiknya saja, dapat menempuh sekitar 12 atau 13 zang per langkah. Semakin marahnya dia, semakin cepat dia mengejarnya. Awalnya dia mengira akan mudah untuk membunuh satu manusia. Siapa yang tahu bahwa dia akan menggunakan teknik jalur petir segera setelah dia bergerak. Dan kemudian gunakan gunung kecil aneh yang lebih kuat. Yang membuatnya gila adalah, sebagai binatang iblis pada lapisan ke-9 formasi inti, dia tidak dapat mengejarnya. Brengsek, mendeguk. Dia menggeram pelan, dan tubuhnya mengeluarkan suara seperti air mendidih. Kekuatan darah kiras iblisnya diaktifkan. Sepasang sayap halus berwarna merah tua tampak jelas di punggungnya. Dengan satu kepakan, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah,
sehingga beratnya berkurang secara signifikan. Membuatnya seringan burung layang-layang. Kecepatannya secara alami meningkat drastis, dengan cepat mencapai jarak 20 zang per langkah. Brengsek, apakah itu adil? Kulit kepala Jiang Fan terasa geli. Bakat bawaan binatang iblis itu seperti curang. Melihat niat membunuh dalam ekspresinya saat dia mendekat, Jiang Fan menggertakkan giginya. Sebuah kuku jiwa hantu muncul lagi di antara alisnya, dan dia langsung menembakkannya. Gadis itu selalu berasumsi Wu Manyu adalah penyerang jiwa. Bagaimana dia bisa mencurigai Jiang Fan? Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, paku itu telah menusuk jiwanya. Diserang dari jarak sedekat itu adalah hal yang berbeda dibandingkan terkena dampak dari jauh. Rasa sakit luar biasa di jiwanya menyebabkan darah Qi-nya menjadi kacau, dan sayapnya tiba-tiba menghilang. Tubuhnya yang berlari cepat kehilangan kendali, tersandung ke tanah dan berguling beberapa kali. Dia berjuang untuk bangun, dengan marah, "Kaulah yang menyerang jiwa." Tidak heran wanita itu berkata dia tidak akan melakukan itu. Ternyata pengguna sebenarnya dari teknik itu adalah pria muda sebelum dia. Bagaimana Jiang Fan bisa memperhatikannya? Sementara jiwanya terluka, dia dengan cepat menghilang dan menghilang ke dalam hamparan salju. Gadis itu menggertakkan giginya. "2 kali kau menyakiti jiwaku, dan kau menghancurkan ular piton raksasa berkepala 9 yang paling kusayangi. Dan kamu masih ingin lari?" Aduh. Dia memaksa dirinya menahan rasa sakit yang menusuk jiwa dan segera mengejarnya. Namun karena jiwanya terluka, dia tidak dapat berkonsentrasi selama perjalanan, sehingga kecepatannya melambat secara signifikan hingga sekitar 15 zang per langkah. Setara dengan Jiang Fan. "Sialan, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan." Gadis itu memegangi kepalanya yang sakit, sambil mengumpat. "Kamu hanyalah manusia biasa di lapisan kedua formasi inti, berapa lama kamu bisa bertahan mengeluarkan kekuatan spiritual sebesar itu? Ketika kekuatan spiritualmu habis, itu adalah hari kematianmu." Ketika dia mengatakan hal ini, wajahnya penuh kemarahan. Siapa yang akan percaya bahwa seorang ahli ras iblis lapisan ke-9 yang perkasa harus mengandalkan kekuatan spiritual lawan yang habis untuk menangkapnya? Jika hal ini tersiar, tak seorang pun akan percaya, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Berbagai metode yang baru saja digunakan murid manusia ini, siapa yang dapat mempercayai bahwa murid seperti itu mampu melakukannya tanpa mengalaminya secara langsung? Semakin hal ini terjadi, semakin kuat tekadnya untuk membunuh. Setelah 1 jam, Jiang Fan yang berlari dengan panik akhirnya kehabisan kekuatan spiritualnya. Teknik pergerakannya terasa melambat. Gadis itu tertawa dingin, "Mengapa kamu tidak lari? Melanjutkan. Bukankah kamu pandai berlari?" Matanya penuh amarah. Awalnya dia mengira kekuatan spiritual Jiang Fan akan cepat habis. Tanpa diduga, pengejaran itu berlangsung selama 1 jam. Semakin dia mengejarnya, semakin marah dia jadinya. Dia belum pernah melihat murid manusia yang begitu sulit dibunuh. Akhirnya, itu bisa berakhir. Namun, yang membuat gadis itu tercengang adalah Jiang Fan mengeluarkan sebuah pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Lalu, di bawah tatapan penuh keheranan dari gadis itu, dia menjadi segar kembali. Dengan gelombang kekuatan spiritual yang melimpah, dia sekali lagi meningkatkan teknik pergerakannya dan terus melarikan diri. Apa ini? Gadis itu tercengang. Setelah beberapa lama, dia berteriak dengan marah, "Dasar curang. Bisakah dimainkan seperti ini? Tidak pernah mendengar manusia memiliki pil roh yang dapat langsung mengisi ulang kekuatan spiritual." Melihat Jiang Fan berlari semakin jauh, dan sekarang mendekati kaki Gunung Boundary, gadis itu menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan sepotong resin dari pinggangnya. Di dalamnya ada setetes darah emas yang memberi tekanan pada roh. Jiang Fan mengenali pemandangan ini dengan mudah. Darah esensi Kaisar Iblis. Ketika Xuan Jia dari tingkat ke-6 formasi inti menelannya, kultivasinya langsung melonjak ke seluruh alam. Sangat meningkatkan kekuatannya. Kulit kepala Jiang Fan terasa geli, kesal, "Kau adalah pendeta iblis. Menggunakan darah esensi Kaisar Iblis terhadap manusia biasa. Apakah kamu tidak malu?" Wajah gadis itu memerah.
Malu sekaligus marah, dia menghentakkan kakinya dan berkata, "Saya ingin menggunakannya. Hari ini, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi." Dia segera menggertakkan giginya dan dengan susah payah menelan setetes darah esensi Kaisar Iblis yang berharga ini. Kekuatan ki darah yang mengerikan langsung menyapu tubuhnya seperti air terjun. Fisiknya, kecepatannya, persepsinya, dan bahkan wilayah kekuasaannya langsung naik satu tingkat. Desir. Dengan satu langkah, dia melewati 30 zang. Melihat ini, Jiang Fan mengumpat dengan frustrasi. "Kamu tidak punya rasa malu. Brengsek. Bagaimana dia akhirnya bertemu dengan orang yang tidak bermoral seperti itu?" Binatang iblis lapis ke-9 yang menggunakan darah esensi Kaisar Iblis untuk mengejarnya. Apakah ada hukum di dunia ini? Keadilan. Bab 483 Kerugian dan keuntungan. Rasa malu gadis itu tidak terkendali. Wajahnya yang dingin dan lembut berubah begitu merah hingga tampak seperti air akan menetes darinya. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat, sambil berkata dengan marah, "Diam, aku tidak akan membiarkanmu bicara. Katakan sekali lagi, aku akan merobek mulutmu terlebih dahulu." Jiang Fan juga sangat marah. "Aku akan mengatakannya. Tidak tahu malu, pendeta iblis, tidak tahu malu." Wah! Gadis itu begitu marah hingga uap tampak mengepul dari kepalanya, sambil terus memandang sekelilingnya. Dia takut seseorang mungkin mendengarnya. Matanya menyala karena malu dan marah. "Kamu dikutuk. Hari ini kamu sial. Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Aku bersumpah." Kesenjangan besar dalam teknik pergerakan dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka. Jiang Fan sangat kesal. Dia mengangkat tangannya dan meraih sesuatu. 5 bendera dengan berbagai warna dilempar olehnya. Bendera seukuran telapak tangan itu tertiup angin, dan langsung tumbuh menjadi bendera raksasa setinggi 5 kaki. Kelima bendera tersebut membentuk susunan raksasa, menjebak gadis yang mengejarnya di dalamnya. Ilusi, pertahanan, serangan, pengikatan, penyerapan roh. Kelima bendera itu langsung memberikan pengaruhnya. Gadis itu langsung terjebak. "Apakah menurutmu susunan seperti itu bisa menjebakku?" Dia mengayunkan tinjunya dengan keras ke udara di depannya. Puff! Kelima bendera itu hancur di tempat seolah-olah terbuat dari kertas. Memanfaatkan momen singkat itu, Jiang Fan hanya berhasil memberi jarak sedikit lagi di antara mereka. Jauh dari titik melarikan diri. Jiang Fan patah hati, "Dasar kecil. Sebaiknya kau jangan biarkan aku kabur. Dendam kita sudah terbayar." Bendera susunan 5 warna ini diperoleh dengan susah payah dari Fan Singkong. Dia belum pernah menggunakannya dengan benar sebelumnya. Namun mereka dihancurkan oleh gadis itu. Mata gadis itu berkilat dingin, menggertakkan giginya, dia mencibir, "Jangan khawatir. Setelah menggunakan darah Kaisar Iblis, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri?" Suara desisan. Dia meningkatkan teknik gerakannya sekali lagi, mengejar dengan ganas. Beberapa saat kemudian, gadis itu akhirnya berhasil menyusul Jiang Fan. Tak mampu menahan kegembiraannya, dia berkata dengan muram, "Waktunya mati." Dia melompat maju. Dia melompat di depan Jiang Fan. Sambil berbalik, dia melancarkan pukulan mengerikan ke lapisan ke-9 formasi inti, tepat ke jantungnya. Meski Jiang Fan licik, itu tak ada gunanya melawan kekuatan absolut. Namun, dia tiba-tiba melihat Jiang Fan memegang koin tembaga di mulutnya. Saat pukulannya datang, dia dengan tegas memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Segera, koin tembaga itu memancarkan cahaya perunggu kuno, membentuk perisai bulat di sekelilingnya. Berdengung, pukulannya mengenai benda itu. Perisai itu bergetar hebat namun tidak pecah. Sebaliknya, dia terhuyung mundur karena kekuatan hentakannya. Harta karun sihir pertahanan formasi inti lapisan ke-9. Gadis itu hampir putus asa, berteriak panik, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu sulit dibunuh?" Mustahil. Apakah dia benar-benar mengejar seorang murid biasa? Bagaimana dia tampak lebih merepotkan daripada para tetua manusia itu? Coba tebak. Mata Jiang Fan juga berkilat marah. Koin tembaga penyelamat hidup yang diberikan Yu Yunzi habis begitu saja. Gadis terkutuk ini, saat dia selesai berbicara, dia memberikan tatapan tajam. Pedang kuno berwarna ungu dingin.
Tiba-tiba ditusuk dari bawah kaki gadis itu. Perhatian gadis itu sepenuhnya terfokus pada Jiang Fan dan pertahanannya. Bagaimana dia bisa meramalkannya? Bahwa saat dia menggunakan koin tembaga penyelamat nyawa, Jiang Fan juga telah mengubur pedang ungu di bawah tanah terlebih dahulu, memberikannya serangan fatal yang tak terduga. Jantung gadis itu tiba-tiba berdebar kencang. Perasaan krisis hidup dan mati yang besar menguasai hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia melompat menjauh. Namun cahaya ungu di kakinya mengejarnya di udara, dengan cepat menembus telapak kakinya dan menusuk ke atas dengan keras. Nampaknya akan menusuknya dari bawah ke atas. Hati gadis itu menjadi ngeri. Dengan tegas dia menarik kristal dari kalungnya dan menghancurkannya. Gubuk kristal langsung melekat di badannya, membuat badannya bagaikan kristal itu sendiri. Pedang ungu yang telah menusuk telapak kakinya tidak dapat menembusnya lebih jauh lagi. Gadis itu meraung marah, "Kau menipuku." Sebelum dia bisa selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Gunung 5 Yuan magnetik jatuh menimpa dari atas. Ledakan. Wajah gadis itu berubah drastis lagi. Serangan lagi. Dia dengan marah mengangkat kedua tangannya, mencoba menahan tekanan gunung 5 Yuan magnetik. Namun saat dia menyentuhnya, dia terkejut karena beratnya gunung itu sangat mengerikan. Retakan. Kakinya langsung terbenam ke dalam es di bawahnya. Seluruh tubuhnya berderit karena beban yang tak tertahankan. Sebagai praktisi formasi inti lapisan ke-9, dia bahkan tidak mampu menahan gunung ini, yang membuatnya semakin takut. Di bawah penindasan gunung 5 Yuan magnetik, kristal yang menempel di tubuhnya terkelupas, memperlihatkan daging dan darah. Tatapan mata Jiang Fan tajam, dan memanfaatkan kesempatan itu, dia berteriak pelan. Memotong. Pedang ungu berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat terang. Langsung menembus tubuhnya. Ah! Perut gadis itu tertusuk lubang berdarah. Dia menjerit kesakitan. Seluruh kekuatan ki darah tubuhnya melonjak. Dia benar-benar mengangkat gunung 5 Yuan magnetik. Kelopak mata Jiang Fan berkedut hebat. Wanita ini terlalu galak. Melihat dia hendak melepaskan diri, Jiang Fan tidak berani berlama-lama. Menggunakan teknik pergerakannya dengan tegas. Namun sebelum pergi, dia melirik kalung di lehernya dan berlari maju. Merobeknya dan memasukkannya ke sakunya. Dikejar oleh wanita ini, kehilangan bendera 5 warna dan koin tembaga. Dia harus mendapatkan sesuatu kembali, bukan? Ah! Kembalikan. Gadis itu panik dan berteriak. Dia mengangkat kakinya, mencoba menendang Jiang Fan. Jiang Fan dengan cepat menghindar. Dia tergoda untuk mengambil jepit rambut kupu-kupu dari kepalanya juga. Itu juga harus sesuatu yang baik. Tetapi gadis itu hendak melepaskan diri. Jiang Fan tidak mampu menyia-nyiakan kemewahan waktu. Dia dengan tegas menggunakan teknik pergerakannya, melarikan diri dengan cepat. Setelah dia berlari sejauh 100 meter, dia melakukan pemanggilan jarak jauh, mengambil gunung 5 Yuan magnetik dengan kekuatan jiwanya. Gadis itu berhasil melepaskan diri. Mengabaikan luka di perutnya, dia melompat untuk mengejar Jiang Fan dengan marah. Begitu dia pindah, dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Ternyata, kakinya telah tertusuk lubang berdarah, membuatnya sulit berjalan, apalagi berlari cepat. Perutnya juga mengalami luka tembus yang parah. Bagi ras iblis, luka seperti itu tidak fatal. Tetapi hal itu sangat menghambat pergerakannya. Setidaknya setengah hari, hingga lukanya pulih, dia tidak mungkin bisa mengejar Jiang Fan yang sudah hilang dari pandangannya. Gadis itu memukul padang salju dengan keras, sehingga menimbulkan serangkaian getaran. Es dan salju di sekitarnya terlontar ke udara. Dia melotot dengan mata merah ke arah Jiang Fan menghilang, rahangnya terkatup rapat, hampir menggertakkan giginya hingga berkeping-keping. Kali ini, dia bisa mengatakan dia menderita kerugian besar. Belum lagi menerima 2 serangan jiwa secara berurutan. Ular piton raksasa berkepala 9 kesayangannya rusak parah. Dia bahkan menyia-nyiakan satu-satunya tetes darah Saripati Kaisar Iblis. Tetapi, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membunuh anak manusia itu. Dia juga ditipu hingga menderita 2 luka-luka. Yang lebih penting, kalungnya dicuri. Itulah harta karun garis keturunan pendeta. Siapakah yang akan percaya?
bahwa seorang prajurit inti formas lapisan ke-9 sedang mengejar murid manusia di inti formasi tingkat kedua. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Semakin marahnya dia, semakin dia memikirkannya. Akhirnya, karena tidak dapat menahan amarahnya, dia meludahkan kabut darah. Klan manusia. Gadis itu menggertakkan giginya yang berlumuran darah. Anda akan membayar harganya. Tentu saja. Setelah berbicara, dia melepas jepit rambut kupu-kupu dari kepalanya, penuh dengan niat membunuh. Tiup perlahan ke dalam lubang jepit rambut. Terdengar suara rendah, seperti trompet perang. Wow, wow, wow. Ratusan mil jauhnya, pasukan mayat berbaris dengan tertib dan lambat. Mengangkat kepala mereka serempak. Seolah mendengar panggilan, mereka mempercepat langkah untuk maju ke depan. Menatap seluruh hamparan salju. Itu semua adalah mayat. Jumlahnya mencapai 10.000. Bab 484, berinkarnasi sebagai petir. Setelah Jiang Fan melarikan diri, dia tidak beristirahat sejenak. Akhirnya, setelah 1 jam, ia berhasil melarikan diri ke kaki gunung batas. Melihat Li Qingfeng mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan di lereng bukit, dia akhirnya merasa lega. Dia nyaris lolos dari kematian dan menyelamatkan hidupnya. Dia mengalihkan pandangannya. Sementara Li Qingfeng belum menyadarinya, dia diam-diam mengeluarkan mayat hidup dari batu guntur surgawi dan menekannya di bawah gunung es. Baru saat itulah dia segera menuju ke Boundary Mountain. Jiang Fan. Li Qingfeng melihat dari jauh bahwa Jiang Fan telah kembali dan segera melangkah maju untuk menyambutnya. Anak muda, bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Berani menyerbu wilayah ras iblis sendirian. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada ketua sekte dan tetua tertinggi? Sejak dia mengetahui Jiang Fan dan Wu Manyu pergi ke wilayah ras iblis, dia menjadi khawatir. Dia telah menjaga tempat ini. Jika Jiang Fan tidak kembali, dia berencana untuk mencari di padang salju. Tetua tertinggi. Jiang Fan merasa bingung. Hanya 2 tetua tertinggi sekte awan hijau yang pernah dilihatnya, yaitu Zhuang Yuanyin dari puncak Master Sekte dan Si Keitian dari puncak pedang surgawi. Apakah mereka peduli pada murid kecil sepertiku? Tanpa sempat berpikir, Jiang Fan berkata, Penatua Li, tolong cepat kumpulkan personel yang menjaga gunung batas dan tembok besar. Saya punya masalah mendesak yang harus saya informasikan kepada mereka. Li Qingfeng terkejut. Namun melihat ekspresi Jiang Fan yang sangat serius, dia berkata, mereka sudah berkumpul. Ikuti aku. Mereka sudah berkumpul. Dengan keraguan ini dalam pikiran, Jiang Fan tiba di puncak gunung batas dan melihat kerumunan kepala yang padat. Ada lebih dari 200 orang. Di samping murid-murid formasi inti, ada banyak murid pendirian fondasi di lapisan ke-7 atau ke-8. Selain itu, ada banyak tetua dengan aura yang kuat. Beberapa dari mereka berasal dari sekte awan hijau. Penatua Wen, Penatua Zhao. Jiang Fan segera mengenali 2 tetua yang dikenalnya. Wen Hongyao dan Zhao Wuji menoleh ke arah suara itu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Jiang, aku heran kenapa aku tidak melihatmu. Wen Hongyao bergegas menghampiri. Mencubit pipi Jiang Fan, dia memarahi sambil tersenyum. Anak muda, diam-diam mendapat tempat pertama di daftar prestasi. Zhao Wuji, dengan wajah penuh kebahagiaan, juga menepuk bahunya dan berkata. Berita itu sampai ke sekte, dan semua orang tidak mempercayainya. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana kamu, seorang anak muda, berhasil mencapai tempat pertama. Saat itu aku melihat potensi dirimu, dan ternyata kamu memang luar biasa. Sekarang, dengan memanfaatkan kesempatan itu, kau melesat menuju ketenaran di seantero negeri 9 sekte. Siapa di tanah 9 sekte yang tidak tahu nama Jiang Fan sekarang? Sekte kami juga bersinar dengan bangga karenamu. Pada saat ini, 2 tetua lain dari sekte awan hijau juga datang. Setelah memberi salam, mereka memperkenalkan Jiang Fan kepada sesepuh sekte lainnya dengan wajah berseri-seri. Kemarilah, Tetua Chen, ini adalah murid sekte awan hijau kita, Jiang Fan. Huang tua, sekte suara surgawi milikmu tidak memiliki murid sebaik itu, bukan? Dengan kedatangan Jiang Fan, semua mata tertuju padanya.
Tak peduli tetua ataupun murid garis depan yang baru tiba, semua orang penasaran dengan Jiang Fan yang berada di posisi pertama. Bagaimanapun, terakhir kali mereka mendengar nama Jiang Fan adalah 6 bulan lalu ketika Master Sekte Awan Hijau menerima seorang murid tanpa akar roh. Pada saat itu, reputasi Jiang Fan tidak baik. Kali berikutnya mereka mendengar namanya, dia telah melampaui Xia Chaoge dan Jin Zhongming sebagai keajaiban tingkat atas, memonopoli tempat pertama dalam daftar keunggulan dan mengalahkan yang lainnya. Kontras yang mencolok itu terlalu signifikan untuk diabaikan. Siapa yang tidak penasaran? Adik Jiang. Yi Lianxing menerobos kerumunan murid dan berlari dengan mata gembira, bersorak karena terkejut. Jiang Fan menoleh, memperlihatkan sedikit keterkejutan, kamu sudah berhasil menembus lapisan ke-9 pendirian pondasi. Selamat. Yi Lianxing menangkupkan kedua tangannya, semua ini berkat perhatianmu, kakak muda, yang telah mengizinkan kakak senior Qin, kakak muda Chu, dan aku untuk memilih sumber daya berharga dari paviliun mekanisme surgawi. Berkat dirimu, aku berhasil menembus lapisan ke-9 pendirian pondasi. Para tetua di sekitarnya saling bertukar pandang dengan bingung. Mereka telah mendengar tentang 3 murid tahap pendirian fondasi tingkat rendah yang tiba-tiba muncul dalam daftar merit, melampaui keajaiban veteran seperti Sue Wancong dan menempati 3 dari 10 posisi teratas. Rumor yang berkembang adalah bahwa Jiang Fan memimpin mereka untuk menyelesaikan tugas tingkat surga, dan memperoleh peringkat tersebut. Sekarang tampaknya itu benar. Saya adalah Guru Chu Xingmeng. Seorang tetua perempuan dari sekte tertinggi berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Saya selalu merasa Xingmeng adalah anak yang diberkati. Sepertinya aku benar. Pada perjalanan pertamanya, dia bertemu dengan seorang dermawan yang membimbingnya. Berkatmu, dia telah berhasil menembus ke lapisan ke-6 pendirian pondasi, menjadikannya yang tercepat dalam kultivasi di antara para murid baru. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Xingmeng. Terimalah tanda terima kecil ini. Dia memberi Jiang Fan spirit ginseng yang berharga. Melihat ini, Qiu Sengnan, guru Qin Chaihe, juga bergegas mendekat. Wajahnya penuh kasih sayang, anak muda, kamu telah merawat Chaihe dengan sangat baik. Dengan sumber daya dari paviliun mekanisme surgawi, dia telah berhasil menembus ke lapisan ke-7 pendirian fondasi. Dia akan segera datang ke garis depan. Saat itu, dia akan berterima kasih padamu dengan benar. Meskipun Guru Yi Lianxing tidak hadir, seorang tetua dari Sekte Binatang Roh menyampaikan rasa terima kasihnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?